Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Tazkia dengan nomor induk mahasiswa 1907030201. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal UTS dari mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan dengan baik. Nah, terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan agar data tersebut dapat dilihat dengan baik. Di antaranya itu yang pertama harus objektif, di mana data yang dibuat itu harus sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu harus representatif, di mana data tersebut harus bisa mewakili mayoritas objek yang akan diteliti atau yang akan diamati. Kemudian yang ketiga, kekinian, di mana data yang digunakan itu bukan data yang sudah lama atau yang sudah kadaluarsa, namun harus data yang terbaru. Yang keempat itu harus relevan, di mana data yang dikumpulkan memiliki kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan ke depannya. Kemudian yang terakhir itu memiliki simpangan baku atau standar deviasi yang kecil. Pertanyaan kedua yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini. Nah, adapun di antara faktor yang menyebabkannya itu salah satunya yaitu faktor alamiah, misalnya seperti faktor cuaca. Namun di samping itu juga umumnya terjadi disebabkan karena faktor budaya seperti kurangnya kepedulian dan rendahnya etos kewirausahaan serta masih tingginya penggunaan alat-alat tangkap ikan yang tidak ramah akan lingkungan, seperti masih menggunakan bom untuk menangkap ikan gitu. Nah, di samping itu masyarakat juga masih belum terlalu mengetahui, masih belum paham mengenai konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga yaitu faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang neat. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan itu dapat menunjukkan hasil yang diantaranya yaitu yang pertama, pemberdayaan itu sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data analitik saja, namun juga melainkan dapat dipadukan dengan kemampuan yang menghasilkan gambaran intuitif profil masyarakat yang akan diberdayakan. Kemudian yang kedua, proses pendampingan masyarakat seyogyanya itu diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian, namun bukan malah bergantung terhadap pihak pemberdaya. Nah, di samping itu juga perlu dilakukan strategi komunikasi dalam proses pemberdayaan ini, yang seharusnya dilakukan dengan cara yang persuasif. Kemudian yang ketiga, pemberdaya diharapkan menjadi simpul untuk menjejaringkan masyarakat yang diberdayakan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, di mana hal ini tentunya akan mempermudah proses pemberdayaan dan dengan melibatkan multi keahlian sehingga dapat menghasilkan solusi yang konkret atas permasalahan yang akan dihadapi. Pertanyaan yang keempat, sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, di sini ada beberapa peran pemuda dapat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Yang pertama itu pemuda sebagai penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan, di mana sosialisasi program pemerintah itu terkadang tidak sampai kepada masyarakat nelayan, seperti sosialisasi penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, pelanggaran penangkapan ikan menggunakan bom, serta eksploitasi terhadap biota laut yang dilindungi. Nah, maka dari itu pemuda wajib menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara penggunaan alat dan bagaimana cara penangkapan ikan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kesenjangan komunikasi yang terjadi antara nelayan dengan pemerintah itu sebagai pengambil kebijakan telah menimbulkan berbagai persoalan. Maka dari itu peran pemuda yang kedua yaitu dengan menjadikan sebagai perantara atau penyampai aspirasi nelayan kepada pemerintah
kepada pemerintah. Nah, peran pemuda yang ketiga yaitu dengan terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk baru yang bernilai ekonomis, yang berasal dari laut, serta inspiratif dalam gagasan untuk pengelolaan kelautan yang lebih baik. Dan yang terakhir, peran pemuda yaitu dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia dalam upaya untuk menjaga lingkungan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan laut. Menjaga lingkungan laut tidak harus dilakukan di laut. Pertanyaan terakhir yaitu apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan artikel yang saya baca, dari segi ekologi, dengan adanya ekowisata ini akan memberikan dampak positif yang dimana dapat meningkatkan upaya reservasi sumber daya alam, pembangunan taman nasional, pelindungan pantai dan taman laut. Kemudian dari segi ekonomi, dengan adanya ekowisata ini akan memberikan peluang pekerjaan bagi para pemuda dan para masyarakat juga, dan para masyarakat sekitar juga dapat membuka usaha warung seperti warung, rumah makan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari segi budaya akan terbentuknya interaksi sosial apabila terjadi kontak sosial dan komunikasi sosial, di mana proses sosial ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu kerjasama, persaingan, pertikaian atau pertentangan, dan juga akomodasi. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.